dunda, nama pamaludunda, nama pagauta, nama pemandunda, nama iduta, laparayu, nama pauli, nama yahang, natau, nama puwaywan. Wanyanuka, lapatuhan duka, manauru hawina, lapanyalaynay, takahaw pagulanjay, amay, inay, angde, rukututur dang buhang nay alaamay, alaanay na makapipita, yakataluhay lakahaw, lapanyalaynay. Inanggu amagu amudedigo, malakatapakiri niya na lumong dalarehiyan na kataluluwoto niya na mirida, wali kidung jamaat. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, marilah kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 453, baitnya yang pertama, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah dan ngunanuanaka. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma belelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita habiskan ibadah penghubungan hari ini. Mohon sidang jemaat Allah berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ama inanggu angu dedinggu, nama namuta ladalu lumung dalarehin ayana, ladalu palokun daya na tolu tayupana na inanda na angu dedinda na ana wininda na apunda, rambulika ana ama urawo. Mapuweling lay alaya na mapadikanya na awang dangun na tanah, dangun ang mahawa daya kawang lima na mapeku dangun na madaukulanja. Nakanyuru dang napanamong magwaling lay ala ama ala ana dangun ngaho batua matawakan niya lay nili budak banaga. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi natur diri bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi natur diri bagi kita sekalian terambil dari kitab Wahyu 10. Kitab Wahyu 10 ayat 8 sampai ayatnya ke-10. Wahyu 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan suara yang telah aku dengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita kembali memuji Tuhan. Dari Ludu Pamalangu, Hakahu Patu Kabununo
Utuhai lanya imiri nyumuha mangugu piakan dak banjal ya lundu baku japuka languna nuanaka. Utuhai lanya imiri nyumuha mangugu. Utuhai lanya imiri nyumuha mangugu piakan dak banjal ya lundu baku japuka. Ya kanda ku banjaluya lundu baku japuka. Luku kamahinya batalangan uriku luduku kamahinya batalangan uriku batalangan uriku. Seperti sekarang, zaman sekarang lebih mental anak-anak solo di gereja daripada bapak ibu ya. Kadang kalau bapak-bapak itu bapak pendeta gini bagaimana bilang saking cintanya Tuhan Yesus orang Sumba itu mabuk saja nyanyi lagu rohani. Itu kehebatannya orang Sumba mama. Ya yang lain tidak semua lah. Baik bapak ibu dan saudara-saudaraku, malah katawan jiro ati kananding dala paitan dala parangnya na kulli awang lita. Kulli padeta na alamiri da na mapindita na malihata. Nama panaungga ng papiakan na mainta na maluan data laanda na mahamdang la pampuhan dang baniknya na punguku na lay dukung kan hanggiala hawala nakabungguro panamong wanada. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan membaca dan renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, kami memuliakan nama-Mu dengan segala rahmat kebaikan-Mu yang terjadi. Secara khusus hari ini Allah mempertemukan kami saudara bersaudara di tengah keluarga, di tenda duka ini, dengan segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di tengah keluarga besar tempat ini. Allah telah memanggil kembali mama, oma, saudari dikasihkan. Karena itu ya Allah, dengan segala keputusan keluarga dan atas kehendak dan rahmat Tuhan, keluarga memutuskan bahwa ini akan kami lakukan penghubungan. Karena itu ya Tuhan, sebagai orang yang beriman kepadamu, segala sesuatu yang kami lakukan harus memiliki dasar sehingga dapat berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan, kami akan membaca serta renungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu ya Allah, karuniakanlah dalam hati pikiran kami, sehingga hamba-Mu juga yang menyampaikannya atas kehendak-Mu, bukan karena kehendak hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang indah dan luhur mulia itu, itulah yang menaungi dan bersama kami. Dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mohon. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani. Ibrani 12 ayatnya yang ke-18 sampai 29. Ibrani 12 ayat 18 sampai ayatnya ke-29. Ya kembali italandanya ka kumbaca ya rumang yuta bulalan ku inyang ku amang ku ambede. Wana na hilungaban. Nakauduran, tanggung jawab yang berat, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus melempari dengan obat. Dan sangat mengerikan pemandangan ini. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion,
ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercik yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Pupunalenu inanggu amagu amdedimu napulu ini napaitanda yang naparangda. Nama mata, nama bahaiti, nama kayaka, nama kakalaku, nama kajeri dan nakaka, nama hanggiala dan namanu, na tahu na pembada pindi na nama puwai, nama pajaya, nama tundunya, tahu nama luliyanya, nama kayikuannya na puli awang di tanah, nama katudawannya, nama ngawanya, tahu nama ngandiya, hinapahakahinya lawakina, hamang kaya pangga ulpiara na laku ubuti. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, adalah orang yang telah dimenangkan oleh Allah, yang telah mengenal kebenaran firman Allah, yang tidak saja percaya, tapi hendaklah ia akan membawa dan menjadi saksi Kristus dalam pribadinya dan bahkan dalam sesama manusia. Bapak Ibu yang terkasih, secara khusus buat orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen, Bapak Mama, bukan hanya hal yang gampang saja, bukan hal yang mudah. Kerinduanku dan kerinduanmu adalah sama di dalam Tuhan, tetapi tantangannya berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Silih berganti dalam kehidupan orang percaya akan dicoba. Semakin pohon tinggi, semakin badai akan menantang. Jika pohon tidak berakar, mudahlah ia lumpuh atau jatuh. Bapak Mama dan saudara-saudaraku, kalau kita terbeban, banyak orang ya sekarang. Banyak orang kalau punya beban, ada istilahnya zaman now, ada lebih munah atau masa healing. Dengan adanya kamera di sana sini, akhirnya dilaputi di hutan-hutan yang tidak pernah diketahui oleh nenek moyang kita dulu. Dan gara-garanya ada HP, TikTok bos. Biar tidak tahu nih, halo guys, aku lagi di sana yang jurang-jurang itu lah. Kota saya itu mati kok. Betul ini bukan lagi. Dulu orang tua kita paling jatuh di kuda saja. Sekarang banyak celaka tenggelam lah. Gara-gara healing itu. Healingnya jadi hilang. Makanya jangan healing lah. Mendingan healing cari ikan pari di laut Palu. Daripada kau healing, aku lagi di sini, lagi begini. Jujur saya punya istri memakai bar ya. Pernah aja saya. Ini bendungan kering sampai sekarang belum sampai di bos. Saya tahu. Tapi yang lain berbondong-bondong. Aku lagi di bendungan kering guys. Ada yang komen cantik mantap. Karena itu Bapak Mama, anak muda sekarang lebih suka healingnya daripada masuk gereja. Kalau di gereja akhirnya
Santai. Masa berani sih. Sementara pendeta khotbah, halo guys, aku lagi di dalam. Kau coba, kau sudah selesai. Tapi kalau di laut, wandangmu, yang pada hidup bos, menyelampi umbu, nah emang dia. Karena aku buku. Pati kau begitu, dan ani makin halpan, ani remondi. Kalau dia penalu di lembut, cara ini jangan banyak dulu, kau. Itu apa mama dalam dunia. Memang juga sekarang ini kita perlu hati-hati. Jangan sampai nanti ada, jangan sampai ada pemikiran loh. Saya gara-gara hari Minggu sepi kalau di gereja, karena kalau ada yang namanya pantai pergi kan, jangan-jangan ini lebih cocok kita adakan gereja kelilingnya begitu. Adakan bis keliling gerejanya baru sambil healing. Apa itu healing? Saya tidak tahu ini. Kalau healing saya tahu sedikit, karena bahasa Inggris saya hanya I love you saja. Selain itu no way. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa yang menjadi tantangan di sini Bapak Ibu? Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Ibrani, mereka adalah jemaat yang telah dipilih oleh Allah dan mereka harus bertahan menghadapi situasi itu dengan keindahan alam yang membawa satu nilai moral akan merusak hidupmu, pikiranmu, percayamu kepada Allah. Itulah yang Rasul Paulus katakan. Sehingga engkau tidak terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Makanya beban dari ayat yang dari pokok pembacaan tanggung jawab berat. Ini punya tanggung jawab berat. Punya tanggung jawab berat bagi pelayan Tuhan, punya tanggung jawab berat bagi jemaat Tuhan. Kalau jemaat menentang hamba Tuhan maka selesailah. Tapi tidak selesai di sini, berurusan dengan Tuhan. Karena siapa yang menolak orang yang telah diutus oleh Tuhan, dia menolak yang di atas. Bukan dia menolak pendeta Enos gak bakal yang dari Makabeli. Kan begitu bos. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Wanyana puluh min dalam paitan dalam rainian. Wangku nakamu duhurat. Saya mengambil satu tema Bapak Mama dan saudara-saudara. Dan tema saya sore ini, saya ambil di ayatnya yang ke 28. Di ayat yang ke-28 di situ berkata Bapak Ibu, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang dan kepada Allah menurut cara minta maaf tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan tema yang saya ambil hari ini beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu tema saya sore ini Bapak dan saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa sih cara ibadah yang pas sebenarnya dalam kehidupan orang Kristen? Apakah saya harus dengar jemaatnya, oh saya mau begini Bapak Pendeta, oh saya mau harus begini Bapak Pendeta? Apakah Tuhan bisa dibolak-balik? Apakah Tuhan bisa diatur? Sehingga maunya saya Tuhan ikut, maunya Bapak Mama Tuhan ikut, akhirnya Tuhan bingung Bapak Mama dan saudara-saudara. Tapi Tuhan tidak mau diatur. Tuhan mau kehendakku yang engkau ikutkan, kehendakku yang engkau turuti, perintahku yang engkau baca dan engkau renungkan siang dan malam, dan itu menjadi pegangan dan kekuatan dalam hidup, kan itu pesan Tuhan. Dan cara Tuhan adalah yang pertama, rajin beribadah dengan firman Tuhan. Bukan hanya pergi di gereja, pakai baju baru, rambut pirang, bibir merah, rambut langsing, dan batu tinggi tumit, jatuh di gereja kadang-kadang. Betul Bapak Mama. Gereja bukan tempat untuk menampilkan sesuatu wajahmu, cantikmu, gantengmu, bukan. Gereja bukan tempat untuk menyampaikan misimu bahwa engkau hebat. Gereja bukan tempat untuk engkau berpolitik dan lain sebagainya. Engkau memperlihatkan wajahmu. Yang Tuhan inginkan adalah wajahmu yang tulus, hatimu yang tulus, ikhlas. Bagaimana engkau mengharapkan pertolongan Tuhan? Bisa. Sekarang bersumbang satu karung semen, satu sak semen. Ini gue makan makanan lagi. Baru sumbang satu ekor babi, jangan hanya balak dan jari. Kenapa kamu kedua bang? Makanya buat Mama, jangan memberi persembahan 1 juta. Mulai sudah. Persembahan ini kita makan. Tak akan puting dan lalurin uang
Karena itu Papa Mama dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen yang tulus adalah Kristen yang mampu berjuang, yang mampu bertahan menghadapi situasi hidup dan tantangan. Yang pertama, peliharalah kerendahan hati. Rendah hati adalah pengalamanmu. Rendah hati yang kau tidak bisa ukur, saya sering katakan. Hatinya Bapak Insinyur saya tidak tahu, lebarnya, tingginya seperti tidak. Tapi dari karakter, dari penampilan, dari wibawa, dari etika, dari kata-katanya aku mengetahui bahwa Om adalah orang yang luar biasa. Orang yang kuat. Karena itu Bapak Mama, hatinya saya juga Bapak Mama tidak bisa ukur. Iha, nama lau maidum na ako na bikita. Pinadaan mana kanina doon. Naman itam ini. Bukan soal itu Bapak Mama. Karena hatimu, rendah hatimu Bapak Mama. Bukan soal tentang ukurannya berapa meter. Tapi dari sikap karaktermu dan bagaimana tanggung jawabmu, bagaimana sikapmu terhadap alammu, dan tingkatmu kesetiaan. Lihat. Kalau saya sering katakan, kalau namanya Bapak, saya kemarin kamu jadi bolah dari itu. Tapi disebut nama Bapak. Kalau saya orang yang makan puji selesai bor, lo bilang satu, berarti keluar. Bah! Saya bukan satu, tapi saya nol. Nol yang sementara mengejar yang nomor satu yang Tuhan kehendaki itu. Begitu bor, dari hal yang kecil dulu. Jangan langsung bilang, sepeda amat. Saya bukan orang makan puji. Ada orang bilang dipuji juga tidak dapat uang, dihina juga tidak dapat uang. Apa yang lebih baik? Hidup standar sesuai dengan apa rencana Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan rencana Tuhan, kemampuan itu yang mendatangkan hasil yang baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya katakan hari ini, jangan kalau ada orang yang meninggal Bapak Mama, bahaya kita ini, yang mau status tuya na way mata, way lenay na nagkagaran, emoji, tuwa malakuro na tapi na may TikTok na yan. Ito tidak masuk akal ba? Berdoa sa ito tentang orang mati ba ma? Yang kahihilang ta, pinarapit na kanyang milik na gagawin. Ito pinanabong ito. Kita rin ba ma? Banyak yung bilang, sorga tempat. Tahu tidak sorga itu? Sudah tahu tidak tahu surga Bapak Mama, tapi mudah sekali untuk mengatakan surga. Padahal belum pernah pergi ke surga. Karena itu Bapak Mama saat ini akan menjawab apa yang menjadi status, emosi, dan bahkan kesedihan kita. Bahwa di Bukit Sion, di Yerusalem adalah surgawi, bagian dari gambar yang Tuhan kehendaki di atas surga. Karena itu surga yang dimaksud adalah dari dunia ini. Engkau sementara membangun pondasi, bagaimana engkau hidup. Sangat menentukannya di dalam dunia ini. Karena itu kota yang baik adalah kota yang dipenuhi dengan malaikat. Malaikat yang dimaksud siapa? Orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang saling menopang, saling mengasihi. Kan begitu. Jangan pergi di gereja, pergi gosip. Nah itu bukan malaikat, itu melokok. Meloko itu bilang, atau kalau orang tua bilang loko ba? Sudah wajib itu. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, malaikat yang Tuhan maksudkan, malaikat banyak di Yerusalem. Lalu disumpah di mana Yerusalem? Kalau mau pilih Yerusalem, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang-kadang itu mendarat tetap. Karena harus punya dana banyak. Tapi menentukan kalau Yerusalemmu ada di dunia ini. Dari hidupmu. Dan saat ini aku mengenal surga yang Tuhan maksudkan. Hingga pada waktunya ketika Tuhan akan memanggilmu, roh kebenaranmu bersamaan. Begitu Bapak Mama dan saudara-saudaraku. Jangan punya beban mimpi. Mabuk pukul istri, maki orang, tantang pendeta, tantang sama jenis. No, udah jadi juga malah. Kalau udah membenam. Kalau dia tidak punya beban, tidak akan habis beban. Kalau hanya minum mabuk baru mulai oleh. Saya berpikir saya ini tidak pernah mabuk. Saya juga pernah mabuk Bapak Ibu. Saya pernah jadi ikan lele juga. Itu saya.
Kalau bapak mama mau jadi ikan mujair, ikan lele lebih dikit kok. Saya tidur di pasir itu hanya untuk Tuhan mau pakai saya. Jadi kalau baru minum sloki begini, wah, yung bayi, ya, bukan dong. Baru saya begini, sudah mata merah melotot begini, nunggu makanya, yang kedua kayaknya aku, karena kamu, wah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu buat punya opa isi firman Tuhan ini, oma bercinta karena ada panggil pulang oleh Tuhan. Sekiranya opa akan dibuat benar Tuhan bersama anak-anak cucu. Ada banyak tantangan yang harus dijalani keluar, apalagi opa harus didampingi terus. Yakin dan percaya Tuhan akan terus bersama opa. Cara Tuhan yang akan memberkati opa. Karena itu harapan saya buat anak-anak opa ini, semoga tidak menyakiti hatinya, jaga perasaannya bapak opa, semua keluarga. Karena itu hal yang akan membuat opa. Jangan karena hidup kita mewah, jangan karena kita Tuhan telah berkati dan seenaknya kita maunya tanam, maunya ini, maunya tanpa harus menjaga perasaan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan di sini bahwa sesungguhnya hidup akan digoncang dan digoncang terus, tapi bersama Tuhan Yesus adalah hal yang tidak mungkin. Kita tidak akan punah, kita tidak akan layu, kita tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Karena itu yang hanya pertama, terus berpegang teguh kepada Tuhan. Ikutilah cara yang baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Selalu bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan akan menjaga mahkota kemuliaan setiap orang yang berjuang dan tidak menyerah, dan setiap orang yang berpegang tanpa harus melepaskan kehendak Tuhan. Terima kasih buat segala kebersamaan kita, dan juga semoga Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Malaikat Tuhan ada di sisi opa, dan saya punya keluarga, bapak, mama, oma juga, semua saudara-saudari dari oma. Malaikat Tuhan kita semua yang hadir saat ini akan terus mendoakan, terus membagi canda tawa, cerita, kekuatan, dan penghiburan melalui kasih Kristus yang Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.